Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran kedua, pekabaran Kitab Ibrani. Rabu 5 Januari, Yesus adalah imam besar kita. Ibrani 5-7 memperkenalkan fungsi kedua dari Yesus. Dia adalah imam besar kita. Penulis menjelaskan bahwa hal ini memenuhi janji yang telah Allah buat kepada Raja keturunan Daud yang dijanjikan bahwa dia akan menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bacalah Imamat 1 ayat 1-9, Imamat 10 ayat 8-11, Maleakhi 2 ayat 7, Bilangan 6 ayat 22-26, dan Ibrani 5 ayat 1-4. Fungsi apa yang dijalankan oleh imam? Imam diangkat atas nama manusia untuk mewakili mereka dan mengantarai hubungan mereka dengan Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Imam adalah seorang perantara. Ini berlaku untuk setiap sistem keimamatan, baik Yahudi, Yunani, Romawi, atau lainnya. Imam memungkinkan kita berhubungan dengan Allah, dan semua yang dilakukan imam bertujuan memfasilitasi hubungan antara kita dan Allah. Imam mempersembahkan korban atas nama manusia. Orang-orang tidak dapat mempersembahkan korban ini kepada Allah secara pribadi. Imam tahu bagaimana kita dapat mempersembahkan korban yang dapat diterima, sehingga pemberian kita dapat diterima oleh Allah atau dapat memberikan pembersihan dan pengampunan. Para imam juga mengajarkan hukum Allah kepada orang-orang. Mereka ahli dalam perintah Allah dan bertanggung jawab untuk menjelaskan dan menerapkannya. Akhirnya, para imam juga memiliki tanggung jawab memberkati dalam nama Yahweh. Melalui mereka, Allah mengantarai kemauan baik dan tujuan kemurahannya bagi orang-orang. Namun, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita melihat sesuatu yang lain. Kita, orang yang percaya kepada Yesus, disebut imamat yang rajani. Peran ini menyeratkan hak istimewa yang luar biasa. Imam bisa mendekati Allah di tempat kudus. Sekarang ini kita dapat mendekati Allah melalui doa dengan keyakinan. Ada juga tanggung jawab yang penting. Kita harus bekerja sama dengan Allah dalam pekerjaannya menyelamatkan dunia. Dia ingin kita mengajar dan menjelaskan hukum dan peraturan Allah kepada orang lain. Dia juga ingin kita mempersembahkan korban pujian dan perbuatan baik yang menyenangkan Dia. Benar-benar hak istimewa dan tanggung jawab yang luar biasa. Apa perbedaan yang seharusnya dibuat dalam kehidupan kita bahwa kita memang imamat yang rajani? Bagaimana seharusnya kebenaran ini mempengaruhi cara kita hidup? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Yesus Kristus adalah imam besar bagi kita, dan salah satu pekerjaan dari imam adalah sebagai mediator. Dalam sejarah Yudaisme, Musa adalah perantara utama dari perjanjian Sinai antara bangsa Israel kepada Allah. Dalam surat-surat pengembalaannya, Paulus mengatakan kepada kita bahwa Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah tidak hanya memilih imam yang fana, tetapi Dia, yakni Yesus Kristus, yang hidup selama-lamanya. Tidak ada lagi sapi jantan dan kambing yang harus dipersembahkan sama seperti dengan persembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel di perjanjian lama untuk menghapus dosa orang-orang atau menghapus dosa manusia. Tetapi Kristus mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Peristiwa salib menandakan kasih Allah kepada manusia. Jadi, Dia datang untuk menghapus dosa melalui pengorbanannya sendiri dan untuk menyucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau perbuatan-perbuatan yang jahat yang selalu kita lakukan. Itulah alasannya mengapa Kristus adalah perantara dari perjanjian yang lebih tinggi, yang lebih baru dan lebih mulia. Dan jangan kita pernah melupakan ini, bahwa Kristus adalah perantara kita. Alkitab secara tegas menyatakan bahwa keimamatan Kristus tidak akan pernah dapat beralih atau tergantikan oleh siapapun. Ibrani 7:21, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, dan Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus sendiri. Karena Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Tuhan, dan Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan.
Melalui karya pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya ini, setiap kita, orang-orang yang percaya, beroleh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Bapa, mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan yang pasti dan bersifat kekal. Tidakkah kita menginginkan hal ini terrealisasi di dalam kehidupan kita? Dialah imam besar yang agung, yang sanggup menyelamatkan, dan tidak ada lagi yang dapat manusia lakukan untuk menambahi atau mengurangi kesempurnaan pengorbanan Kristus. Mari kita terus setia kepada Tuhan dan terus mengingat bahwa Yesus adalah imam besar yang mendamaikan kita dengan Bapa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan, terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang memberikan pengampunan dosa dan keselamatan kekal bagi kami manusia yang percaya kepadanya. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.